Padahal kompetitor itu ya mereka terkenal itu karena memang jor-joran di Branding, advertising, marketing, promosi, ya kan. yes. Tapi kalau rasa nomor satu, kita pun makan juga Iya. sebagai direksi ataupun komisaris ataupun employee, kita happy sekali gitu loh. Ini banyak faktor, Yohandi. Nomor satu sih memang quality ya. Oke. Yang kedua, menemukan orang. Wow. That is God's sign. Saya akhirnya resign dan betul-betul jadi entrepreneur, quote unquote, penasihat keuangan dengan tanpa gaji. Wow. Dan luar biasa sekali loh, Yohandi. Waktu itu belum ada undang-undang cipta karya. Kalau kita send our request, resignation, nggak diberhentiin, nggak dapat. Nggak dapat PHK, pesangon. Jadi saya nggak dapat apa-apa. Wow. I get nothing. Mobil dikembalikan, BMW seri 5 loh. Wow. Gaji besar hilang, tapi saya sudah ngomong sama Tuhan, saya ingin lebih banyak time freedom. Tapi yang luar biasa sekali, Yohandi. Pengusaha tadi, dia bilang gini, lu kan gak punya mobil. Saya punya adik yang ada buka showroom di Jakarta. Dia tulis secari kertas dari sobekan kalender. Terus, kamu ngadap ke adik saya, kamu pilih mobil yang kamu sukai. Jangan pikir bayarnya gimana. Dia katakan begini, bayar sesuai dengan kamu mampu. Kalau kamu nggak mampu bayar, lewatkan aja bulan depan. Kalau kamu punya uang bayar. Jadi semua tuh disediakan. Jadi itu menurut saya, that is, saya katakan titik balik gitu loh. God provide gitu loh. Dengan miraculous way kalau menurut saya sih. True. Yes. Bayangkan, akhirnya saya pilih, saya tahu diri. Dari BMW seri 5, saya pilih Corolla aja. Pokoknya asal jalan. Nah, yang hebat lagi bagaimana bisa turn around, Yohandi. Ada seorang pengusaha dari Sumatera. Dia unbeliever. Dia bukan orang Kristen. Datang ke Jakarta, bawa satu tas besar. Pak Vincent, saya kenal Anda. Ini ada uang, tahu nggak? 1 billion. 1 billion. Tolong manage uang itu. Kalau dapat profit, 30% untuk kamu. Dan 70% untuk saya. Dan orang ini bukan orang Kristen. Percaya sepenuhnya dan tidak minta kwitansi. Tanda terima pun gak ada. Wow. Dan setelah itu, Yohandi, pasar modal getting better and better, sangat baik dan lewat turn around di pasar modal, saya ingin mengatakan bahwa apa yang saya peroleh 2 tahun, selama 2 tahun turn around these funds itu much more, lebih daripada saya kerja di perusahaan yang lama. Dan satu hal yang mungkin ini juga yang merupakan titik balik adalah dalam 2 tahun itu saya juga membawa keluarga saya untuk diingatkan untuk kasih kepada orang-orang yang miskin, yang bagaimana yang membutuhkan. Dan saya bawa keluarga saya. Dan mereka anak-anak itu masih kecil, mereka betul-betul dengan tangan mereka sendiri memberikan kepada orang-orang yang backgroundnya mereka nggak tahu, siapapun ya,
memberikan dengan kasih. Wow, keren banget ya. Ini benar-benar story yang saya melihat benar-benar miracle Pak. Kalau saya Iya, bisa ungkapkan dengan satu kata ya Pak ya. Nah sekarang kita kembali nih Pak. Di industri bisnis kan semua diidentikan dengan angka dan target nih Pak ya kan. Nah bagaimana seorang Pak Vincent memaknai arti sukses yang sesungguhnya dari perspektif iman Pak? Saya belajar dari mentor saya. The only parameter for success is one. Oke. Apakah kamu melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Oh, wow. Fulfilling God's That's will. real. Yes. Doing God's will. Itu memang dalam sekali loh. Betul. Tapi kalau diingat lagi apa pesan Yesus dikatakan begini kan. Bukan setiap orang Berseru. yang berseru kepada aku Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Atau bukan orang-orang yang berteriak, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan mujizat, mengusir setan demi namamu, ya, dan melakukan kesembuhan dan sebagainya. Tapi Tuhan katakan, bukan seperti orang-orang seperti ini. Dia yang melakukan kehendak Bapa. Wow. Jadi ini sebetulnya ini dalam sekali gitu. Iya, setuju. So at the end, Bro Yohandi, ketaatan kepada firman Tuhan itulah yang matter. Amin. Yang sangat menentukan. So again and again, compliance ini, ketaatan ini adalah sangat-sangat penting, termasuk di dalam pergerakan FGBM FI. Bagaimana kalau orang di full gospel nggak taat terhadap manual, aturan-aturan, regulasi yang dibuat oleh national board gitu loh. Semuanya mau-maunya sendiri. Mau jadi apa gitu loh. Nah, dari kacamata spiritual dan kacamata sekuler pun sama. Di dunia keuangan juga sama. Compliant terhadap industri, standar industri. Compliant terhadap perpajakan. Compliant terhadap peraturan perburuan. Semua. Semua ada rules. Semua ada rulesnya. Kalau nggak compliance kan muncul tuh riak-riak. Apakah itu buruh mogok, buruh strike, kemudian juga kalau kita pajak juga sama, akan penalti besar-besaran. Mungkin sekarang lebih keras lagi, bisa dibekukan itu rekening tertentu. So I think dari kacamata manapun sebetulnya that is matter, compliance itu. Wow. Amazing, begitu banyak Pak. Tapi sayang Pak ya, waktu Pak, kita masuk ke akhir-akhir ya gitu ya Pak ya. Nah, Bapak seorang Pak Vincent pengen dikenang sebagai pemimpin yang seperti apa Pak? Saya ingin dikenal sebagai seorang pemimpin yang rendah hati dan pemberi. Rendah hati dan pemberi. Like Christ is a giver. Humble and humble. Wow. Itu aja. Karena sekali lagi humble itu pusat daripada kerukunan. Amin. Yes. Gini analoginya Yohandi. Air itu setinggi apapun akan meluncur ke tempat yang paling bawah. Di tempat yang paling bawah seluruh air kumpul. Nah, organisasi juga begitu. Kalau semua saling rendah hati. Filipi 2 mengatakan, Filipi 2 mengatakan, hendaklah kamu seperti Kristus. Tidak boasting himself, menghargai orang lain, tidak mencari kredit bagi diri sendiri. Di mana di tempat yang paling rendah itulah seluruh air itu kumpul. Dan sekali lagi Yesus sendiri mengatakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati dan giver. Seperti gurunya kita. Amin. Tuhan yang belajar saat segala raja. Wow, luar biasa Pak. Oke, sebelum kita ini Pak ya tutup, kita ada komunitas namanya komunitas Future Heroes Pak. Jadi kita mau luangkan waktu sebentar, kita ada beberapa pertanyaan, kita pick
dari komunitas ini kita mau bertanya ke Pak Vincent gitu ya. Nah ini ada pertanyaan masuk seperti ini Pak. Kan udah lebih dari 13 tahun ya Pak Vincent di Spindo ya kan. Walaupun memang tidak mengelola secara day to daily activities ya kan. Tapi tetap 13 tahun itu adalah sesuatu yang Ya. tidak singkat Pak gitu ya. Nah buat anak muda yang masih mencari arah karir nih Pak gitu ya. Bagaimana Bapak tahu kapan saatnya bertahan dan kapan saatnya harus berani pindah haluan Pak? Pesan saya bagi anak-anak muda, termasuk kan anak-anak saya juga kan, anak muda. Be fokus Fokus, oke. dan jangan give up, menyerah, gampang menyerah. Oke. Anak-anak muda sekarang kan tendensinya ngerjakan sedikit, gagal, stop. Iya. Kerjakan sedikit, gagal, stop. Iya. You will end up nothing nantinya. Yes. Tapi fokus. Saya ngelihat anak saya yang laki itu sangat fokus. Oke. Dia mau, aku maunya udah sebagai investor aja di capital market. Mau mengikuti Jack Pak Vincent ya. So dia fokus. So dia di-equip oleh banyak sekali pengetahuan, baik itu di bursa Asia, bursa Indonesia, bursa Amerika. That's he is gitu loh. Jadi apakah dia secara finansial cukup sukses? Cukup sukses menurut saya. Puji Tuhan. Ya, thanks God. Jadi fokus, don't give up easily. Yes. Ya. Harus resilient lah Pak. Resilience. Tangguh ya, yes. Juga punya agility, Agility, yes. agile, Yes. ya, Yes. tangkas, cepat, adaptif, ya. Dan satu lagi yang terakhir ini penting sekali untuk anak-anak muda. Ini lebih penting dari semua pun. Oke. Be fear of God. Takut akan Tuhan. Yes. Itu kuncinya sebetulnya. Pengkhotbah 10 ayat 10 dan Ayub 28. Oke. Ayub 28 mengatakan ini. Takut akan Tuhan ialah hikmat Tuhan. Yes. Lalu Pengkhotbah 10 ayat 10. Ketika orang punya takut akan Tuhan, the prosperity, sukses ada bersama dengan orang itu. Jadi kadang-kadang gini kan, kalau kita lihat fenomena anak muda kan, gue punya dreams, gue punya mimpi. Tapi mimpi, that is your own desire. Tapi mimpimu itu harusnya dibawa kepada doa kepada Tuhan. Tuhan, bener nggak ini? Saya dulu pernah ngalamin bangkrut karena sebetulnya my own desire. Banyak tuh firman Tuhan yang dilanggar. Ngutang besar luar biasa, sombong, ya kan, self-center. Itu kan kayak gitu semua. Itu kan opposite with God's word gitu loh. Ya, bertentangan dengan firman Tuhan. Coba deh kalau benar-benar dibawa kepada fear of the Lord, takut akan Tuhan. Waduh, anak-anak muda sekarang tuh luar biasa. Kita sungguh Alkitab kita tetap eksis, tetap aplikatif sampai dengan sekarang. Kalau anak muda seperti Daniel yang takut akan Tuhan, yang memegang kesucian dari masa mudanya, sukses luar biasa. Anak muda sekarang pun sama. So, apapun bidangmu, fokus. Jangan cepat menyerah dan punya takut akan Tuhan. Wow, oke. Itu aja anak muda. Yes, thank you Pak Vincent. Mungkin ini the last question ya Pak ya. Banyak anak muda yang bermimpi yang sukses Pak di dunia korporat Pak. Tapi mereka juga takut terjebak di sistem yang korup Pak. Sistemnya gitu. Nah, apa nasihat Pak Vincent untuk tetap bersih tanpa harus kalah bersaing Pak? Ini memang dilematis bagi kita yang hidup di Indonesia ya. Lebih sensitif sih karena kita kalau perkataan seperti ini, tapi bukan lagi rahasia umum bahwa memang korupsi sangat marak ya, bahkan dikemukakan oleh banyak pejabat lah ya, menteri dan lain-lain. Di tengah situasi yang korup, harusnya anak-anak muda tetap bisa menjaga dirinya untuk
jangan ikut-ikutan dalam sistem yang korup. Saya terlalu percaya, Yohandi, saya ada mendengar banyak sekali kesaksian bahwa ketika seseorang tetap stand firm di dalam jalan yang benar, ya, Tuhan malah berkati lebih besar lagi. Ada seorang, saya pernah mendengar kesaksian seorang akuntan yang disuruh oleh bosnya, ya biasalah ya, buat laporan yang nggak betul gitu loh. Kan ada buku 2, buku 3, buku 4 gitu loh. Tapi orang akuntan ini seorang yang benar. Dia bilang, saya nggak mau, Pak. Kalau kamu nggak mau, kamu saya pecat loh. Silahkan Bapak pecat. Akhirnya memang dia dikeluarkan. Dan kemudian dia rekrut orang lain. Dan orang yang direkrut itu nggak benar. Akhirnya dia ngerjain bosnya. Blackmail, ngancam. Sampai akhirnya bosnya menyadari yang benar itu adalah yang gue pecat. Akhirnya dipanggil lagi dan dia akhirnya jadi orang yang sangat dipercaya. Itu satu kejadian. Yang kejadian kedua adalah seorang arsitek dan juga pembangun yang menang tender di instansi tertentu, quote unquote yang berbau pemerintah. Sudah menang, biasa, lu increase the price, ya kan? Mark up. Dia katakan, no, saya nggak mau, Pak. Kalau Bapak mau seperti itu, cari orang lain. Dan akhirnya dia nggak menang. Tahu nggak? Setelah dia nggak menang, Tuhan membayar kesetiaannya dengan proyek yang 3 kali lebih besar. Tapi swasta. Lebih aman. That's all. Jadi maksudnya stand firm. Tuhan tahu hati kita. Nggak mudah sih, Yohandi. Nggak mudah. Nggak mudah. Tapi Tuhan senantiasa rewarding untuk orang-orang yang loyal kepada Dia. Wah ini anak muda dengerin ya, keren banget nih pesannya ya. Jadi tetap stand firm, jangan takut dengan melakukan hal yang benar ya Pak, tetap berdiri di sisi yang benar ya Pak ya. Pak, kita udah ngobrol nih banyak sekali tuh yang kita dapatkan di hari ini Pak. Satu hal Pak, mungkin satu pesan, satu doa atau satu tantangan apa Pak yang Bapak mau tinggalkan buat para pemirsa yang menyaksikan CEO Forum kita hari ini Pak. Saya pegang apa yang Yesus katakan lah ya. Ini sebagai golden rule. Ini berlaku bagi saya juga. Lakukanlah kepada seseorang apa yang kamu ingin orang itu lakukan terhadap kamu. Matius 7 ayat 12. Saya rasa itu berlaku di semua tataran, di semua area dalam kehidupan kita. Baik itu di dalam pelayanan, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam bisnis. Kalau kamu tidak ingin celaka, jangan mencelakakan orang. Kalau kamu ingin dikasih, kasihlah dia. Ya kan? Dan banyak lagi, pokoknya sih, apa yang kamu ingin orang lain lakukan terhadap kamu, lakukanlah terlebih dulu. Saya rasa ini berlaku semua, Yohandi. That's why we call it a golden rule. Golden rule, yes. So we want to apply the golden rule in our life. Jadi paling penting satu pesan utama buat kita hari ini adalah we apply the golden rule. Pak Vincent, thank you Pak karena waktu juga memisahkan kita ya. Tapi saya terima kasih untuk waktu Bapak, untuk keberanian, untuk kejujuran bahkan iman yang sudah Bapak bagikan dengan tulus buat kita semua Pak. Justru percakapan seperti inilah yang menurut kami itulah kenapa CEO Forum Future Heroes ini ada Pak untuk kita semua gitu ya. Dan tentunya untuk Anda semua yang menyaksikan hari ini, saya percaya tidak ada kebetulan ya. Jika ada sesuatu yang berbicara dalam hati Anda di hari ini, jangan disimpan untuk sendiri.
bagikan, mungkin ada orang yang sedang mengalami kondisi di mana Pak Vincent pernah berada, bagikan video ini, share ke mereka, dan mungkin karena itulah Anda menyaksikan CEO Forum Future Heroes kita pada hari ini.